Diri kita bukan saja berkenaan dengan aspek fisik, tapi juga berkenaan dengan aspek jiwa. Orang yang bahagia dan tenang bermula dari kejernihan jiwanya. Dengan jiwa yang jernih, membawa diri hidup dengan mental yang kuat dan keluasan memandang dunia. Marcus Aurelius, seorang kaisar filosof dengan kejernihan jiwanya, menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang tenang, kuat, dan berintegritas. Bagaimana caranya? Berikut 5 jalan kejernihan jiwa dari Marcus Aurelius. Bagaikan jalan yang berkabut, hasrat yang tidak terkontrol bisa membuat diri kita buta arah. Pandangan kita dikaburkan oleh hasrat dan kesenangan sesaat. Orang yang tidak bisa mengendalikan hasratnya cenderung memiliki kebergantungan dengan apa yang ada di luar dirinya, sehingga dia akan berambisi untuk meraihnya. Marcus Aurelius mengatakan, ambisi berarti meningkatkan kenyamananmu kepada apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Bersenang-senang berarti meningkatkan kenyamananmu kepada sesuatu yang terjadi pada dirimu. Kejernihan jiwa berarti menggantungkannya pada tindakanmu sendiri. Kita juga harus menghindari hasrat untuk kesenangan sesaat. Bersenang-senang akan membuat kita terlena dan lupa diri, karena membuat kita berada dalam kenyamanan yang semu. Bukan berarti tidak boleh berambisi dan bersenang-senang. Namun, untuk kejernihan jiwa, baiknya kita menghindari ambisi yang berlebih dan senang-senang yang tidak perlu. Kita bebaskan jiwa kita dari hasrat yang membelenggu, sehingga jiwa kita bersih dan tenang, serta mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kedengarannya hanya seperti klise, tapi jarang sekali kita mengendalikan amarah secara sadar. Amarah menghancurkan jiwa. Amarah tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga diri sendiri. Banyak orang yang mudah terbakar amarah, akhirnya menghanguskan dirinya sendiri. Bahkan hanya untuk hal sepele kita gampang meluapkan amarah. Marcus Aurelius mengatakan, betapa lebih menyedihkan akibat dari kemarahan itu dibandingkan sebabnya. Ya, benar. Akibat dari marah lebih buruk daripada penyebab dari amarah itu sendiri. Seperti kita marah karena orang lain mengganggu kita bermain game, lalu kita mengamuk sejadi-jadinya, merusak barang-barang yang ada di sekeliling kita. Kita juga gampang marah disebabkan bercandaan. Kita mengamuk yang mengakibatkan kita malu ketika sudah sadar dari amarah. Baiknya, kita kendalikan emosi kita pada tindakan yang lebih bijak. Alirkan energi kita ke kegiatan yang produktif atau meningkatkan kualitas diri kita, seperti olahraga, bekerja, dan sebagainya, agar kita lebih tenang menjalani hidup dan menjernihkan jiwa kita. Sombong adalah kepercayaan diri yang berlebihan. Dia gagal mengukur dirinya, suka berbangga terhadap dirinya sendiri, meremehkan orang lain. Dia juga besar hati terhadap apa yang dia kerjakan, entah itu yang baik ataupun buruk. Dengan sombong inilah dapat mengotori jiwa kita. Sering sekali kita terjebak dalam sifat sombong. Jebakan yang sering terjadi ketika kita melakukan perbuatan baik. Kita berbangga diri dengan perilaku baik yang kita lakukan. Marcus Aurelius mengatakan, tidak ada yang lebih sombong dibandingkan orang-orang yang membanggakan kerendah hatiannya. Sering sekali kita terjebak dalam aspek ini. Kita merasa sudah rendah hati, secara berlebihan kita membanggakan diri kita yang rendah hati. Hal ini mengotori jiwa, baiknya kita bersikap rendah hati dengan sebenarnya, tanpa ada merasa bangga atas kerendah hatian kita, sehingga kita mendapatkan kejernihan jiwa. Sombong juga berarti merasa lebih baik daripada yang lain. Kita merasa gusar ketika ada yang melakukan perbuatan yang tercela. Bahkan kita merasa lebih tinggi derajat moralnya daripada yang lain. Hal ini membuat diri kita terlalu sibuk untuk hal yang tidak mungkin, yakni membebaskan dunia dari perilaku yang bermoral buruk. Kita terus berusaha untuk mengubah semua orang untuk menjadi bersih tanpa ada kesalahan. Dan ini akan mengganggu kejernihan jiwa kita, karena kita memaksa kehendak kita, keinginan kita, padahal itu di luar kontrol kita. Marcus Aurelius mengatakan, saat engkau sedang melawan orang yang tidak tahu malu, tanyakan pada dirimu hal ini. Apakah di dunia ini bersih dari tindakan tidak tahu malu? Tidak. Maka jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Selalu ada orang yang tidak punya malu di dunia, dan ini adalah salah satunya. Hal yang sama lakukanlah untuk seseorang yang jahat, tidak dapat dipercaya, atau kerendahan moral lainnya.
Mengingat bahwa di seluruh dunia ini pasti ada beda-beda kelas moral akan membuatmu toleran terhadap penghuninya. Kalau kita disebutkan dengan perilaku mereka yang tidak bermoral, kita akan terjebak dalam perbuatan yang sia-sia. Bahkan kita berpotensi untuk melakukan hal yang serupa, seperti balas dendam. Mereka juga melakukan itu kok. Jadi, baiknya terima saja kenyataan yang ada di dunia ini. Tidak perlu disebutkan dengan perilaku orang lain. Pada titik tertentu, kita bertoleran dalam arti mengakui bahwa dunia ini terdapat berbagai macam tipe manusia. Yang terakhir adalah menghindari perbuatan atau perilaku moral yang buruk, seperti berbuat kejahatan, mengganggu orang lain, berbuat curang, dan sebagainya. Marcus Aurelius mengatakan, jangan anggap berharga apapun yang mendorongmu mengingkari janji, membuatmu kehilangan percaya diri, membenci, mencurigai, mengutuk orang lain, berperilaku hipokrit, menginginkan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Lucunya, tidak sedikit yang bangga atas perilaku tercela yang telah dilakukan. Padahal, dengan melakukan perbuatan-perbuatan ini akan menutupi hati atau jiwa kita. Sekali dua kali kita melakukannya dan akan menjadi kebiasaan. Jiwa kita akan gelap jika terus-menerus diberi titik hitam pada jiwa kita. Jadi lebih baik kita menghindari perilaku-perilaku yang berpotensi merusak jiwa kita. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan share. Jangan lupa subscribe. See you next time di video Filosos.